Baik, Pak calon gubernur nomor urut 3. Baru lalu saya baca komentar, begitu pembentukan Kementerian Transmigrasi, Bapak menyatakan di media bahwa Bapak menolak. Sekarang pertanyaan saya adalah, bagaimana cara seharusnya Bapak itu adalah wakil pemerintah pusat di daerah, misalnya kalau kita jadi gubernur, yang kita harus melaksanakan secara arif dan bisa kelola dengan baik perintah-perintah putusan-putusan yang lebih tinggi dari kita. Pertanyaan saya, dengan alasan apa, atau katakan kalau memang itu keinginan negara, bagaimana cara untuk Bapak bisa menangani transmigrasi itu dengan baik tanpa mengecewakan masyarakat yang menolak dan juga yang menerima. Terima kasih. Baik, terima kasih. Silakan untuk calon gubernur nomor urut 3 menjawab. Waktu Anda 1 menit. Terima kasih. Jadi saya mengerti benar apa yang dimaksud dengan transmigrasi oleh Bapak Presiden Prabowo. Jadi Pak Presiden Prabowo itu programnya adalah transmigrasi dari kampung ke kota. Contohnya dari Puncak Jaya ke Timika atau dari Intan Jaya ke Nabire. Kalau itu sangat kita dukung. Kenapa? Kita akan buat perkampungan model yang dimana ada sekolah, ada lapangan bola, ada perumahan, ada air bersih, sehingga ekspansi orang-orang lokal di dalam kota itu akan jalan dengan baik. Jadi saya pikir itu bagaimana kita dari pemerintah daerah sebagai perwakilan pusat, kita tetap tegak lurus sama Bapak Prabowo sebagai Presiden Indonesia, dan kita akan membuat perkampungan-perkampungan yang dimana translokal itu pindah supaya ekonomi mereka bisa naik, anak mereka bisa sekolah, mereka bisa hidup baik dan kehidupan mereka ke depan baik. Itu maksud saya. Terima kasih. Calon gubernur nomor urut 2 silakan menanggapi, waktu Anda 1 menit. Baik, terima kasih. Kembali pada aturan, katakan bahwa birokrasi, kita berada sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Oleh karena itu kebijakan-kebijakan yang akan turun dalam bentuk ya seperti itu, kita paling tidak kita harus melaksanakan proteksi, dan kita melaksanakannya dengan tanpa merugikan pihak-pihak lain, salah satu pihak begitu. Saya harap supaya kita sepakat bahwa kalau program transmigrasi itu dilaksanakan, maka langkah yang pertama yang kita lakukan adalah dilakukan studi kelayakan. Studi kelayakan kita libatkan akademisi, kita melibatkan lembaga sosial, kita melibatkan lembaga adat, MRP, dan semua stakeholder. Sehingga kita menemukan di mana solusi yang tepat, tanpa mengorbankan pihak lokal ataupun daerah. Terima kasih. Silakan ditanggapi, waktu Anda 1 menit. Jadi Pak Natalis, Bapak kan bupati, sudah belajar tentang Undang-Undang Otsus. Undang-Undang Otsus nomor 21 tahun 2001 pasal 60 ayat 3 itu kewenangan ada di gubernur. Ayat 4 itu tentang bagaimana membuat perdasi. Gubernur dan DPR paripurna dan membuat perdasi, ikut sertakan hak ulayat, masyarakat adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan mengambil keputusan. Jadi pada saat masyarakat dan yang punya tanah bilang menolak, kita sampaikan ke Presiden sebagai perwakilan pemerintah pusat bahwa masyarakat menolak. Tapi kalau masyarakat bilang terima, kita akan sampaikan ke Presiden bahwa masyarakat terima. Jadi Undang-Undang Otsus, walaupun ada keputusan dari pemerintah pusat, kita adalah daerah khusus yang dimana berpatokan salah satunya adalah otonomi khusus. Jadi Undang Otsus itu jelas dan kita akan lakukan itu. Terima kasih. Baik, sudah cukup. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.